Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1916 sampai bab 1920. Melihat nada suara Xiao Churan yang sangat serius, Ye Chen berkata, "Sayang, katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan." Xiao Churan memandangi tiga anggota keluarga terdekatnya dan berkata, "Aku punya kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat, untuk berpartisipasi di Rumania kelas Master Institute Desain Tokushima, tetapi dibutuhkan lebih dari sebulan sebelum dan sesudah kelas Master." "Kelas Master apa?" Malan bertanya dengan heran, "Untuk apa ini?" Xiao Churan hendak menjelaskan, tapi di sampingnya Ye Chen berkata kepada Malan, "Bu, kelas Master Sekolah Desain Rhode Island adalah sekolah desain Rhode Island yang paling dirindukan Churan. Sekolah desain terbaik di dunia." Xiao Churan tidak menyangka suaminya. Ye Chen benar-benar mengingat mimpinya dengan begitu jelas, dan dia merasa tersentuh. Saat ini, Ye Chen bertanya lagi padanya, "Churan, saya ingat pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Tampaknya ambang pendaftaran untuk kelas master ini sangat tinggi. Bagaimana Anda mendapatkannya?" Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Ini Kelly West membantuku menyelesaikannya. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kelas master tahun ini. Jadi dia memiliki kuota khusus di tangannya, dan dia berhak memberikan kuota ini kepada siapapun." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pertama tentu saja, masuk akal jika kuota ini masih sangat berharga. Anda baru saja bertemu dengannya belum lama ini, mengapa dia begitu mudah memberikannya kepada Anda?" Xiao Churan berkata dengan sedikit malu, Aku tidak begitu paham. Dia Nona Zan dan aku mengundangku makan malam hari ini, dan di meja makan mereka bertanya padaku apakah aku ingin meninggalkan Jinling untuk sementara waktu. Awalnya aku tidak tahu apa maksudnya, tapi kemudian mereka mengatakan mereka ingin memperkenalkan saya pada kelas master ini." Xiao Churan juga berkata dengan sedikit keraguan, "Meskipun saya sangat senang bergaul dengan mereka akhir-akhir ini, sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Kelly memberi saya ini kuota. Saya dengar kuota ini setidaknya bisa dijual seharga 2 hingga 3 juta dolar AS. Karena banyak desainer ingin menggunakan kelas master ini untuk menyepu diri mereka sendiri, jadi mereka sangat menyadari nilainya." Ye Chen mengangguk. Sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, ini jelas bukan niat awal Kelly West yang pasti adalah Fei Kexin. Memikirkan hal ini, Ye Chen pun mengagumi kegigihan Fei Kexin. Semua prajurit bintang 6-nya telah menghilang. Namun ia masih memiliki keberanian untuk tinggal di Aurus Hill dan terus mencari terobosan untuk istrinya. Tekad ini sungguh luar biasa. Jadi, dia bertanya pada Xiao Churan, "Istriku, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Xiao Churan ragu-ragu sejenak, menatap Ye Chen dan berkata dengan tulus, "Suamiku, sebenarnya aku sangat ingin pergi. Lagi pula kesempatan seperti itu sangat jarang. Jika Anda tidak memanfaatkannya kali ini, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan serupa dalam hidup ini." Ye Chen mengangguk penuh pengertian. Tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tahu bahwa Anda selalu memilikinya. Saya terpesona dengan kelas master ini. Tapi sejujurnya, Amerika Serikat memang terlalu jauh, dan sudah lebih dari sebulan sejak Anda berada di sana, yang memang agak terlalu lama. Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah. Itu sebabnya aku memikirkannya. Aku merasa itu terlalu jauh dari rumah dan sudah terlalu lama. Jadi aku ingin mendiskusikannya denganmu. Katakan padaku." Dia menatap Ye Chen penuh harap dan berkata dengan suara centil, "Suamiku, bisakah kamu menemaniku? Bolehkah aku pergi bersamamu?" Ye Chen tertegun sejenak dan bertanya, "Churan, apakah kamu ingin aku menemanimu ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master ini?" "Iya." Xiao Churan mengangguk sedikit, dengan ekspresi memohon di wajahnya, dan berkata, "Jika kamu membiarkanku pergi ke Amerika sendirian begitu lama, aku sendiri tidak akan mengetahuinya, dan." Xiao Churan mengucapkan 2 kata berturut-turut, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata dengan lembut, "Dan aku tidak tega meninggalkanmu untuk waktu yang lama." Setelah mengatakan itu,
Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan semangat, "Tapi kalau kamu bisa menemaniku, ini tidak akan menjadi masalah. Kita bisa menyewa rumah dekat sekolah untuk waktu yang singkat, mendirikan rumah, atau langsung tinggal di hotel. Kecuali kelas waktu, ketika aku mungkin harus berpisah sementara denganmu, kita bisa menemani satu sama lain di lain waktu. Tentu saja, yang utama adalah kamu menemaniku." Ye Chen melihat sorot mata istrinya menantikannya. Dia tahu betul bahwa ini adalah salah satu impian terbesar istrinya, dan sebagai seorang suami, dia tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk mendukungnya. Jadi, dia bertanya kepada Xiao Churan, "Istriku, kapan kelas mastermu akan dimulai?" Xiao Churan menjawab, "Jika kamu yakin untuk berpartisipasi, kamu harus melapor ke sekolah pada akhir bulan. Kursus secara resmi akan dimulai pada tanggal 1 Mei, sampai akhir tanggal 31 Mei. Setelah mengatakan itu, Xiao Churan berkata lagi, "Namun, setelah kursus berakhir pada tanggal 31 Mei akan ada salon 3 hari. Setelah salon selesai, kamu boleh pergi, sudah waktunya sekolah." Ye Chen tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. "Saya pergi ke Amerika selama lebih dari sebulan. Walaupun lama, tapi untung sudah di akhir bulan. Saat itu, pelelangan telah berakhir, dan saya tidak ada hubungannya dan bisa bersantai." Selain keluarga Ye di Tiongkok, ada hal-hal yang berkaitan dengan grup Dihao, Jiuxuan Pharmaceutical, dan Yisu Shipping. Untungnya, ada orang-orang di perusahaan ini yang membantunya mengatur berbagai hal, dan keluarga Ye juga memiliki lelaki tua Ye Zongquan yang bertanggung jawab secara pribadi. Hampir tidak ada yang benar-benar membutuhkan usaha Ye Chen sendiri. Terlebih lagi, ada istana Wanlong di belakangnya, jadi meskipun ada kecelakaan atau perubahan dalam prosesnya, dia dapat merespons tepat waktu dan menyelesaikannya dengan cepat. Alhasil, waktunya relatif bebas, bukan tidak mungkin bisa menemani Xiao Churan ke Amerika selama lebih dari sebulan. Anggap saja itu sebagai masa lalu menikmati dunia antara dua orang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Xiao Churan, "Jika kamu ingin pergi, maka aku tidak keberatan. Waktunya lebih nyaman dan aku bisa menemanimu ke sana." "Benarkah?" Xiao Churan mendengar saat ini, Xie bertanya. "Masuk ketidakpercayaan, suamiku, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku ke Amerika?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan serius, "Tentu saja, kapan suamiku berbohong kepadamu?" Seluruh tubuh Xiao Churan tiba-tiba berubah. Dia bersemangat melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, suamiku, terima kasih." Malan berkata dengan cemas saat ini, "Churan, ayahmu akan pergi ke Korea Selatan dalam 2 hari? Aku belum tahu. Kapan bisakah kamu kembali, jika kamu juga pergi ke Amerika Serikat bersama Ye Chen? Bukankah hanya aku yang tersisa di rumah?" Xiao Churan berkata dengan nada meminta maaf. "Bu, aku sangat ingin menghadiri acara ini. Ini kelas master di dunia. Jadi aku harus tinggal di rumah sendirian selama periode ini." Malan tiba-tiba berkata dengan wajah sedih, "Churan, kaki ibu belum sepenuhnya fleksibel, tidak nyaman untuk melakukan apapun. Kalian jika semua orang pergi, jika aku mengalami kecelakaan, lalu siapa yang akan membantuku? Ibu mengatakan sesuatu yang buruk. Jika suatu hari lift di rumah rusak dan aku terjebak di dalamnya, aku akan menelepon Tian Tian Ying. Bukankah itu satu-satunya cara untuk mati jika bumi dan bumi tidak berfungsi? Apakah kamu benar-benar tega membiarkan ibu menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui sendirian?" Xiao Churan berkata dengan malu-malu saat ini, "Maaf, ibu, itu adalah pertimbanganku. Itu tidak cukup komprehensif." Saat dia mengatakan itu, Xiao Churan mengira dia telah menemukan solusi yang baik. Jadi dia buru-buru bertanya, "Bu, apakah kamu bersedia pergi ke Amerika bersama kami? Lagi pula, itu hanya membutuhkan lebih dari total sebulan. Anggap saja itu sebagai liburan." Ketika Malan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi, mengangkat alisnya, tersenyum, dan berseru, "Hei, jangan bilang, aku belum pernah ke sana Amerika Serikat sampai sekarang. Tapi ini adalah perjalanan, kesempatan yang bagus untuk melihatnya." Setelah mengatakan itu, Malan bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, Oke, kalau begitu mari kita buat kesepakatan, saya akan pergi denganmu." Karena cedera kakinya,
Malan jarang keluar selama periode ini, jadi dia sudah merasa sedikit tidak nyaman. Kebetulan Xiao Churan berkata bahwa dia akan pergi ke Amerika Serikat. Pikiran pertama Malan setelah mendengar ini adalah dia harus pergi keluar untuk melihat dunia. Selain itu, dia tahu bahwa Ye Chen dapat menghasilkan uang dengan mudah sekarang, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini untuk pergi keluar bersama Ye Chen. Mungkin Ye Chen bisa membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketika Xiao Churan mendengar ibunya berkata dia ingin pergi bersamanya, dia merasa sedikit malu. Dia merasa membiarkan Ye Chen sendirian bersamanya adalah solusi terbaik. Jika dia membawa ibunya, situasinya akan sangat memalukan. Jadi, dia menasihati Malan, "Bu, menurutku ibu sebaiknya beristirahat dengan baik di rumah. Pegunungan di Amerika Serikat tinggi dan jalannya jauh, jadi tidak mudah untuk pergi ke sana. Selain itu, ibu tidak perlu pergi ke sana, punya banyak teman di sana, jadi mudah bosan, Ma." Lan berkata tanpa ragu-ragu, "Apakah itu akan mengganggumu atau tidak? Kita harus menunggu sampai kita pergi. Aku hampir mati bosan tinggal di rumah selama periode ini. Kamu tidak bisa membiarkanku tinggal sendirian bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa di rumah." Xiao Churan tiba-tiba kehabisan ide dan hanya bisa menatap Ye Chen tanpa daya. Bertanya-tanya apakah Ye Chen punya cara yang baik untuk membuat ibunya melepaskan ide ini. Ye Chen tidak ingin Malan menyerah. Jadi, dia berkata secara logis, "Bu, Churan pergi ke Amerika kali ini untuk menghadiri kelas master dan pergi ke sekolah untuk studi lebih lanjut. Dia mungkin akan sangat sibuk saat itu. Jika saya tidak bisa menjagamu, kamu di sini bukankah membosankan tinggal di sana?" "Tidak apa-apa," Malan berkata tanpa berpikir, "tidak masalah jika kamu tidak peduli padaku. Jika kamu tidak peduli padaku, aku hanya akan pergi jalan-jalan. Lagi pula, saya belum pernah ke Amerika Serikat. Saya pasti akan melihatnya ketika waktunya tiba." Semuanya terasa segar. Pada titik ini, Malan sudah dalam keadaan terpesona, dan berkata dengan penuh semangat, "Ketika kita masih muda, itu adalah tahap terpanas pergi ke luar negeri." Saat itu, Yanjing disiarkan di TV. Orang-orang di New York, semua anak muda bermimpi memiliki kesempatan untuk keluar dari masa lalu dan melihat itu. Saat itu, saya bermimpi pergi ke Amerika Serikat. Saya ingin melihat patung Liberty dan Hollywood Walk of Fame dengan mata kepala sendiri. Tetapi saya sudah bertahun-tahun tidak punya kesempatan untuk keluar. Kali ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian saya. Ye Chen berpikir dalam hati, "Mimpi Anda telah menjadi kenyataan. Apa yang akan saya dan Churan lakukan, jika Anda benar-benar pergi bersama kami? Lalu apa yang akan terjadi pada saya dan Churan? Bukankah mungkin dunia dua orang Churan dihancurkan sepenuhnya olehmu?" Memikirkan hal ini, Ye Chen segera berkata, "Bu, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kaki Anda belum sembuh, dan kamu benar-benar butuh istirahat yang baik. Pulihkan diri, jangan berlarian dan main-main. Jika kamu pergi ke Amerika sepagi ini dan bepergian, itu mungkin mempengaruhi kesembuhanmu dan meninggalkan gejala sisa." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Menurutku, kamu sebaiknya tinggal di Jinling dan memulihkan diri. Kebetulan kamu memiliki hubungan yang baik dengan Qian Hongyan sekarang, jadi kamu bisa membiarkan dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, Ma." Lan berkata hampir tanpa berpikir, "Tidak, kalau begitu kalian berdua mereka semua pergi, meninggalkanku sendirian di rumah. Aku takut setengah mati tinggal di rumah sebesar ini sendirian." Ye Chen berkata buru-buru, "Bu, aku akan pergi kamu 500.000 uang saku sebelum aku pergi. Ayo pergi. Selama lebih dari sebulan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Jinling. Jika tidak ada urusan, mintalah Qian Hongyan menemanimu berbelanja, perawatan kecantikan, dan perawatan spa. Tidak lebih baik daripada mengikuti kita ke Amerika Serikat. Apakah lebih nyaman untuk berlari?" Ketika Malan mendengar bahwa Ye Chen berkata dia ingin memberinya 500 juta sebagai uang saku, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Anak baik mertua, apakah kamu benar-benar ingin memberi ibu 500 juta? Haruskah? Apakah kamu sengaja menipu dan mengolok-olok ibu?" Ye Chen tahu bahwa uang akan jauh lebih berguna bagi Malan daripada patung kebebasan. Melihat Malan telah benar-benar melupakan impian Amerika sekarang, dia tersenyum dan berkata, "Bu,
Kapan saya akan bersenang-senang dengan Anda? Jangan khawatir, selama Anda memulihkan diri di Jinling, saya pasti akan menguangkan 500.000 sesegera mungkin. Malan segera berkata dengan gembira, menantu yang baik, kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan, kamu tidak bisa menarik kembali apapun yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bu, jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, ketika saatnya tiba sebelum Curan dan aku pergi ke Amerika Serikat, aku pasti akan memberimu uang. Oke, Malan berkata tanpa ragu-ragu, masuk kalau begitu. Aku tidak akan mengikutimu sampai ke Amerika. Ye Chen akhirnya dia menghela nafas lega, terlihat dengan mata telanjang. Suasana hati istrinya Xiao Churan sangat santai saat ini, seolah-olah dia sedang digantung, hati akhirnya lega. Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan pandangan santai saat ini, suamiku. Dalam hal ini, maka aku akan memberikan jawaban yang jelas kepada Kelly dan memberitahunya bahwa aku akan menghadiri kelas master ini. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, cepat beri dia balasan, lalu segera konfirmasikan rencana perjalanannya. Aku akan mengatur waktu dan memesan tiket pesawat. Xiao Churan mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, aku akan segera meneleponnya, panggilan telepon. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil telepon dan berlari keluar rumah dengan gembira dan pergi ke halaman. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan sangat bersemangat dan berkata kepada Ye Chen, suamiku, aku sudah memutuskan dengan Kelly. Kita bisa berangkat pada tanggal 28 di akhir bulan. Ye Chen menghela nafas lega ketika dia mendengar tanggal 28. Waktu lelang ditetapkan pada tanggal 25, cukup untuk memberi waktu beberapa hari bagi diri Anda untuk menyelesaikannya. Jadi, Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, kalau begitu saya akan memesan penerbangan untuk tanggal 28. Saya juga akan memesan hotel di dekat Sekolah Desain Rhode Island dan berangkat tepat waktu pada tanggal 28. Bagus, Xiao Churan senang. Dia berputar-putar dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan mulai mengemas barang bawaan kita besok. Sebenarnya, Ye Chen agak menolak untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terutama karena keluarga kakeknya berasal dari Amerika Serikat dan keluarga mereka memiliki bisnis yang besar. Dia takut keluarga kakeknya akan mengetahui tentang dia setelah dia tiba di Amerika. Ye Chen tidak memiliki dendam apapun terhadap keluarga kakeknya, hanya karena setelah ibu dan keluarganya mengalami konflik mengenai pernikahan dengan ayahnya, ibunya menjadi agak terasing dari keluarga kakeknya. Oleh karena itu, dalam kesannya, pertemuannya dengan kakek dan neneknya hanya segelintir. Kemudian, setelah orang tuanya meninggal, Ye Chen disembunyikan di Institut Kesejahteraan Jinling oleh Tang Sihai. Dia benar-benar kehilangan kontak dengan kakek neneknya dan keluarga mereka, sudah hampir 20 tahun sekarang. Oleh karena itu, ia merasa semakin jauh dari kakek dan neneknya, serta tidak ingin mengganggu kehidupan kakek dan neneknya. Namun, karena istrinya bersekolah di Sekolah Desain Rhode Island, demi mewujudkan keinginan istrinya, dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Menurut pendapat Ye Chen, akan lebih baik jika dia pergi ke Amerika kali ini tanpa interaksi apapun dengan keluarga kakek dan neneknya. Namun, jika kedua pihak mau tidak mau melakukan interaksi, maka mereka hanya bisa saling bertukar sapa yang sopan. Satu-satunya hal apa yang perlu kamu perhatikan adalah jangan sampai istrimu Xiao Churan mengetahuinya. Ye Chen terbiasa menjadi penyendiri, meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki fobia sosial. Dia memiliki penolakan terhadap sebagian besar aktivitas sosial. Jika itu hanya persahabatan antar kerabat, dia tidak akan tertarik. Itu akan sangat tidak nyaman baginya. Dia lebih suka tidak melakukan kontak satu sama lain daripada membiarkan semua orang bertukar salam dengan sok. Apalagi Ye Chen juga sadar diri. Ia merasa kakek dan neneknya sudah terasing darinya. Apalagi setelah bertahun-tahun ibunya sudah lama tiada, sehingga kakek dan neneknya mungkin juga sama terasingnya. Setelah Ye Chen dan Xiao Churan memutuskan untuk menemaninya ke Amerika Serikat, Xiao Churan segera memberikan jawaban yang jelas kepada Kelly West. Kelly West memang sangat efisien dan dengan cepat melaporkan informasi relevan tentang Xiao Churan ke Rhode Island School of Design. Karena di Amerika Serikat saat itu siang hari,
Sekolah Desain Rhode Island merespons dengan cepat dan segera mengirimkan undangan kelas master versi elektronik ke kotak surat Xiao Churan. Saat Xiao Churan melihat undangan itu, dia sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang awalnya merupakan salah satu tujuan terbesar dalam hidupnya akan begitu mudah untuk dicapai. Ketika dia bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, itu semua karena kamu sehingga mereka memperlakukanku dengan sangat baik, kan?" Ye Chen tidak menyangka istrinya akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu untuknya. Tidak ada alasan, jadi dia tersenyum ditanya, "Istri, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Wang Dongsui dari grup Dihao, Song Wanting dari grup lagu, dan sekarang Zhan Feier ini, mereka semua sangat berhati-hati dari saya. Tidak hanya melakukan dua yang pertama, syarat untuk mempercayakan proyek ini kepada saya sangat murah hati. Hal yang sama juga berlaku untuk yang terakhir, untuk villa sebesar itu dan anggaran yang tinggi. Mempekerjakan seorang desainer kelas 1 sudah cukup, tetapi dia ingin mempercayakan seluruh proyek kepadaku. Dia tahu aku mengagumi Kelly West, dan bahkan mengundangnya langsung dari Amerika." Berbicara tentang ini, Xiao Churan menambahkan, "Saya percaya itulah alasan mengapa Kelly memberi saya seperti itu. Tempat yang berharga pasti sama. Demi Nona Zhan. Nona Zhan tidak akan begitu baik padaku tanpa alasan. Pasti karena kamu, kan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin aku membantu orang membaca Feng Shui, dan mereka merasa berhutang budi padaku. Itu bantuan, jadi kamu ingin mengucapkan terima kasih dengan sengaja." Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Tetapi kamu biasanya hanya menerima beberapa juta menurut Feng Shui. Nona Zhan sudah memberikannya ayah adalah Rolls-Royce culinan. Setelah semua perhitungan ini, bantuannya telah terbayar sejak lama. Mengapa kamu masih menjagaku seperti itu?" Saat dia mengatakan itu, Xiao Churan tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, "Suamiku, Nona Zhan seharusnya punya hal lain untuk ditanyakan padamu, kan? Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa apa yang dia minta Anda lakukan itu terlalu besar. Kalau begitu, akankah sulit bagi Anda jika saya menerima proyeknya dan menerima tempat itu, di kelas master ini?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri." Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sayang, apakah kamu menurutku aku harus mentraktir Nona Zhan makan? Ungkapkan rasa terima kasihmu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu untuk saat ini. Katakan saja padanya bahwa aku punya banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, dan setelah aku selesai selama periode waktu ini, kita akan mentraktirnya makan bersama." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya di WeChat." Sesaat kemudian, Jinling International Hotel. Fei Kexin melihat pesan teks yang dikirim oleh Xiao Churan dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Itu bagus." Chen Yingsan di samping bertanya dengan tergesa-gesa, "Nona, apa hal yang baik? Apakah kamu begitu bersemangat?" Fei Kexin buru-buru berkata, "Saudari Churan mengirimi saya pesan WeChat. Dia berkata bahwa suaminya ingin mentraktir saya makan, tetapi suaminya sibuk akhir-akhir ini dan harus menunggu sampai dia selesai hari ini." Chen Yingsan mengangguk dan buru-buru berkata, "Ye Chen bermaksud menunggu sampai pelelangan selesai, kan?" "Iya." Fei Kexin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Karena dia bisa mengatakan hal seperti itu, maka ini membuktikan bahwa kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Ye Chen pasti merasa bahwa dia berhutang budi padaku. Jadi dia ingin mentraktirku makan." Chen Yingsan berkata dengan cemas, "Nona, bagaimana jika Ye Chen hanya ingin untuk mentraktirmu makan? Apa yang harus kami lakukan jika kami makan?" Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Sanshan, ingat, dalam banyak kasus, semakin banyak orang yang berada di posisi yang lebih tinggi, semakin sedikit mereka suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika bantuan yang diberikan kepadanya terakumulasi, dia pasti akan membalas budi kepada Anda atas sesuatu." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Di Stanford,
Ada kursus khusus yang mengajarkan mereka ada banyak kasus-kasus klasik mengenai bagaimana para eksekutif perusahaan harus mewaspadai dan menyikapi suap komersial. Pihak yang melakukan suap komersial menggunakan kasus yang hampir sama, yaitu terus-menerus memberikan bantuan kepada pihak lain dengan berbagai cara namun tidak pernah menyebut dirinya sendiri. Ketika rasa berhutang pihak lain mencapai tingkat tertentu, selama dia membuka mulutnya, pihak lain akan mengambil risiko untuknya. Chen Yingsan mengangguk sambil berpikir, dan setelah beberapa saat bertanya pada Fei Kexin, "Nona, apa lagi yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana mengizinkan aku makan bersamanya?" "Jangan makan sekarang," Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "karena Ye Chen mengatakan bahwa dia akan mentraktirku makan malam setelah bekerja. Biarkan kakek datang ke sana waktu normal. Jika dia gagal mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, saya akan membawanya menemui Ye Chen." 2 hari kemudian, Bandara Jinling mengalami hari tersibuk sejak selesai dibangun pada pukul 4 pagi. Dalam waktu normal, jumlah lepas landas dan pendaratan pesawat penumpang, kargo, dan bisnis di Bandara Jinling setiap hari berjumlah sekitar 800, di mana jumlah lepas landas dan pendaratan hampir sama. Namun hari ini, Bandara Jinling mengalami 300 pendaratan lebih banyak dari biasanya. Sejak dini hari, sejumlah besar pesawat pribadi telah mendarat di Bandara Jinling tanpa henti. Jet pribadi ini, tanpa kecuali, semuanya datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan. Sesuai dengan persyaratan penyelenggara lelang, para penawar tersebut harus tiba di Jinling hari ini. Selain itu, sesuai persyaratan, mereka harus mematuhi pengaturan penyelenggara sejak mendarat hingga akhir lelang. Pelanggaran terhadap persyaratan dianggap melepaskan hak untuk menawar pil peremajaan. Oleh karena itu, setelah orang-orang kaya raya ini mendarat di Bandara Jinling, mereka hanya bisa menunggu pengaturan lebih lanjut dari pihak penyelenggara. Pada pukul 10 pagi, hampir 100 pesawat pribadi mendarat di Jinling, menempati hampir seluruh tempat parkir di Bandara Jinling. Beberapa pesawat pribadi bahkan mulai harus parkir sementara di bandara-bandara kota lain di sekitarnya setelah penumpang turun karena kondisi parkir yang kurang memadai. Saat ini, di ketinggian 10.000 meter, kurang dari 1.000 km dari Jinling, sebuah jet pribadi modifikasi Boeing 747 sedang terbang pesat menuju Jinling. Interior kabin besar telah diubah menjadi Mobile Sky Villa di ruang tamu yang sangat mewah di depan pesawat, 2 orang tua sedang duduk. Rambut dan janggut kedua orang tersebut telah berubah menjadi putih bersih, namun salah satu dari mereka terlihat semakin kuat, sedangkan orang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa tenaga dan kondisi fisiknya semakin memprihatinkan. Kedua orang tersebut adalah Fei Jianzong dan Lai Qinghua, yang terbang jauh dari Amerika Serikat. Karena Lai Qinghua diundang oleh Ye Chen untuk menghadiri pelelangan pil peremajaan sebagai tamu terhormat, dan Fei Jianzong juga berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan, Lai Qinghua terbang jauh-jauh ke Jinling bersama pribadi Fei Jianzong pesawat. Saat ini, staf layanan berjalan ke ruang tamu dan berkata dengan hormat, Tuan Lai, pesawat kami akan mendarat di Bandara Jinling sekitar 90 menit lagi." "Oke." Fei Jianzong mengangguk sedikit, lalu menatap Lai Qinghua dan bertanya kepadanya, "Saudara Lai, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa nasihat untuk melihat apakah saya berhasil meminum pil peremajaan kali ini?" Lai Qinghua tidak bisa menahan senyum. "Tua Fei, sebenarnya sebelum kita berangkat, aku sudah menghasilkan banyak uang untukmu." Fei Jianzong buru-buru bertanya, "Saudara Lai, saya ingin tahu seperti apa heksagram itu, apakah itu baik atau buruk?" Lai Qinghua menghela nafas pelan dan berkata dengan emosi, "Mungkin latihan moral saya tidak cukup. Saya melihat masalah ini seperti melihat pada bunga di tengah kabut, seperti melihat bulan di dalam air." Setelah mendengar ini, Fei Jianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Saya meminta Anda untuk memberitahu saya peruntungan saya. Bisnis apa yang Anda berikan kepada saya?" 2 baris lirik, "Bodoh!" Lai Qinghua berteriak sambil mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya, "Ya, itu hanya 2 idiom. Kenapa setelah seseorang menuliskannya menjadi sebuah lagu, itu menjadi lirik ketika saya mengucapkannya lagi?" Fei Jianzong buru-buru berkata,
Saudara Lai, bukan itu yang saya maksud. Apa yang saya maksud? Maksudnya adalah, bisakah Anda bekerja lebih keras? Tolong jelaskan kepada saya dengan jelas. Lai Qinghua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, arti literalnya sangat jelas, tetapi tidak jelas atau tidak dapat dimengerti, dan penyebab internal dari masalah ini rumit, ada terlalu banyak faktor eksternal, dan ada variabel yang sangat besar, bentuknya mungkin berubah setiap menit, yang jauh di luar kemampuan saya. Ketika Fei Jianzong mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Jika kamu tidak dapat memahaminya, saudaraku, maka aku tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Saat dia berbicara, dia melihat keluar jendela dan mendesah pelan, hei, sudah bertahun-tahun sejak aku tidak melihatnya, telah kembali. Lai Qinghua melirik keluar jendela dan bertanya kepadanya, Jianzong, nenek moyangmu berasal dari Huizu, kan? Iya. Fei Jianzong mengangguk dan berkata, penduduk asli Huizu. Lai Qinghua menghela nafas, nenek moyangmu adalah pedagang Huizu. Tidak heran bisnismu begitu sukses dalam hidupmu. Setelah mengatakan itu, Lai Qinghua memandangnya dan berkata, Jianzong, kamu dan aku sudah tidak muda lagi. Aku bertanya padamu, jangan, menurutku itu tidak sopan. Fei Jianzong buru-buru berkata, saudara Lai, tolong tanyakan padaku. Lai Qinghua mengangguk sedikit dan bertanya, pernahkah kamu memikirkan bagaimana menangani urusanmu setelah kematianmu? Haruskah kamu tidur di Amerika Serikat atau kembali ke asalmu? Fei Jianzong tertawa 2 kali dan menghela nafas, saya telah melakukan ini sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Saya mulai memikirkannya, tetapi belum ada hasil. Saat dia berbicara, Fei Jianzong berhenti sebentar, dan kemudian berkata, orang tua saya meninggal lebih awal, dan mereka dimakamkan bersama leluhur mereka di kuburan leluhur di kampung halaman mereka di Huizu. Secara logika, saya jauh dari rumah. Setelah hanyut hampir sepanjang hidup saya harus kembali ke asal saya setelah kematian dan kembali untuk dimakamkan bersama orang tuaku. Kemudian Fei Jianzong menghela nafas dengan emosi. Namun, sudah 80 tahun sejak orang tuaku dan aku adalah 2 makhluk surgawi. Aku tidak dapat mengingat seperti apa rupaku. Jadi kalau nanti aku rontok daunnya dan kembali ke akarnya, aku khawatir orang akan merasa sedikit tidak nyaman di sana. Selain itu, jika aku rontok daunnya dan kembali ke akarnya, itu akan menyusahkan anak-anakku dan cucu yang ingin memujaku. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku bersama mereka. Jika ada jiwa setelah kematian, maka aku lebih suka menjauh dari anak cucuku dan terus menemani mereka. Lai Qinghua tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Jianzong, umur jangan melebih-lebihkan betapa kamu sangat dibutuhkan oleh anak dan cucumu ketika kamu besar nanti. Terkadang, itu hanya angan-angan bagi kami yang sudah tua. Setelah mengatakan itu, Lai Qinghua menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan ringan. Terkadang saya merasa masih dibutuhkan. Banyak orang yang membutuhkannya, namun nyatanya mereka hanya menjadi beban masyarakat. Fei Jianzong tersenyum dan berkata, saya berbeda dari Anda dalam hal ini. Anda mengandalkan keluarga Anda untuk melihat takdir sejak dini. Jadi kamu sedikit tidak baik terhadap saudara-saudaramu. Dan aku telah mengajari anak-anakku sejak mereka masih kecil bahwa darah seringkali lebih baik dari segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Saya harap begitu, Lai. Qinghua tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkomentar lebih jauh. Fei Jianzong sepertinya dipenuhi dengan emosi saat ini. Setelah menghela nafas, dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 90 menit kemudian, Boeing 747 yang ditumpangi Fei Jianzong akhirnya mendarat di Bandara Jinling. Saat pesawat mendarat, karena tabrakan normal antara roda pendaratan dan tanah, jantung Fei Jianzong berdetak tak terkendali untuk beberapa saat. Dokter kesehatan buru-buru membantunya untuk rileks dengan berbagai cara sebelum dia merasa sedikit lebih nyaman. Fei Jian tahu betul di tengah bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan selama perjalanan ke Jinling ini, dia mungkin tidak bisa membiarkan Jinling hidup karena kondisi fisiknya. Oleh karena itu, kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu gerakan ini.
Dia melihat keluar jendela dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa dalam hatinya agar dia mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini. Setelah pesawat mendarat, di bawah bimbingan kendaraan pemandu darat, pesawat meluncur menuju hanggar yang disewa oleh Chen Zekai. Setelah pesawat berhenti, pintu terbuka. Salah satu anak buah Chen Zekai langsung naik eskalator ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh staf layanan, bawahan Chen Zekai berdiri tepat di depan pintu kabin dan bertanya dengan dingin, "Apakah ini pesawat yang diambil Fei Jianzong?" Seorang pendamping berkata dengan sedikit kesal, "Hei, perhatikan. Lihatlah caramu berbicara, kamu tidak bisa memanggil tuan kami dengan nama depannya." Anak buah Chen Zekai berkata dengan nada menghina, "Tuan apa? Tuanmu bukan tuanku. Aku hanya mengenali nama pelamar di sini. Kamu akan lebih baik lakukan sekarang. Ayo beritahu Fei Jianzong dan minta dia membawa surat undangan elektronik dan kartu identitasnya untuk keluar untuk diverifikasi oleh staf kami." Rombongan tidak menyangka pemuda itu akan bersikap kasar, dan langsung bertanya. Masuk suara dingin, "Wah, bagaimana sikapmu saat berbicara? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?" Anak buah Chen Zekai mencibir, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara, dan saya tidak repot-repot melakukannya tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan, atau jika efisiensinya terlalu lambat, saya akan melaporkannya langsung kepada pimpinan saya. Jika kualifikasi master Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dibatalkan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu sebelumnya." Rombongan Fei Jianzong ketakutan saat mendengar ini. Saya sampai berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anggota staf kecil dari pihak lain bisa begitu tangguh, dan masalah ini sangat penting dan sepenuhnya di luar kendalinya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan jujur, "Adik kecil ini, jangan marahlah. Aku hanya mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Jangan berpikir seperti aku." Pada saat ini, Fei Jianzong juga datang ke pintu kabin dengan dukungan dua dokter kesehatan. Dia memandang anggota staf muda itu dengan tatapan minta maaf. Wajahnya, dia berkata, "Maaf, adik, kepala pelayanku pemarah. Jangan seperti dia." Orang-orang Chen Zekai memandang Fei Jianzong dan bertanya, "Siapa kamu?" Fei Jianzong berkata buru-buru, "Nama keluarga saya adalah Fei, dan nama lengkap saya adalah Fei Jianzong." Anak buah Chen Zekai mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Mulai sekarang, Anda harus mematuhi pengaturan dan manajemen kami dalam segala hal. Biarkan kapten Anda datang dalam 10 menit, keluar dari hanggar, lepas landas dan transfer ke Bandara Beniu di kota berikutnya. Tidak ada tempat parkir di sini. Saya ingin Anda menyerahkan hanggar dalam 10 menit. Saya juga perlu menerima peserta berikutnya di sini." Fei Jianzong buru-buru dan hormat berkata, "Jangan khawatir, adik, saya akan mengatur agar mereka lepas landas lebih awal dan segera mengeluarkan hanggar." Pada saat ini, rombongan Fei Jianzong tampak sedikit malu dan buru-buru berkata, "Pesawat modifikasi kami ada 2 mobil anti peluru di gudang kargo perut. Bongkar muat mungkin merepotkan. Bisakah Anda memberi kami waktu setengah jam tambahan?" Anak buah Chen Zekai berkata dengan dingin, "Kami memiliki armada terpadu untuk mengambil dan menurunkan. Anda tidak perlu menyiapkan apapun kendaraan." Setelah itu, dia menunjuk ke area sementara yang dilengkapi dengan beberapa bangku plastik dan meja di sudut hanggar, dan berkata kepada Fei Jianzong, "Fei Jianzong, mulai sekarang, nama kode internal Anda adalah 035. Tolong bawa identitasmu dan lapor ke staf di sana." Ketika orang berbisnis, mereka memperhatikan perasaan betah. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah Tuhan. Saat Anda membuka bisnis untuk bisnis, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat pelanggan Anda nyaman. Hanya dengan cara inilah bisnis bisa dijamin sejahtera. Tapi Ye Chen tidak suka memainkan trik ini. Bisnis pil peremajaannya adalah satu-satunya di dunia, jadi tidak peduli sikapnya baik atau buruk, orang-orang kaya ini tetap berbondong-bondong melakukannya. Dalam hal ini, Ye Chen tentu saja tidak ingin memberi mereka tampilan yang bagus. Kelompok orang-orang kaya raya ini biasanya dimanjakan oleh mereka yang tidak memiliki keuntungan di sekitar mereka. Betapapun kerasnya para staf layanan ini melayani mereka, mereka tidak akan pernah membuat mereka merasa luar biasa. Daripada melakukan ini, lebih baik lakukan yang sebaliknya.
Anda tidak hanya tidak berlutut dan menjilatnya, tetapi Anda juga akan menginjaknya dengan paksa. Biarkan kelompok orang kaya raya yang biasanya menyendiri dan superior ini mengalami perasaan didominasi dan dimarahi oleh orang lain, yang justru akan membuat mereka sangat terkesan. Oleh karena itu, di bawah pelatihan Chen Zekai, anggota staf ini merasa bersalah terhadap orang-orang kaya yang datang ke Jinling dengan lebih dari 1 miliar yuan, tetapi mereka tidak memberikan martabat apapun di wajah mereka. Bersikaplah kasar ketika Anda seharusnya bersikap kasar, dan tegurlah ketika Anda harus ditegur. Fei Jianzong juga tidak menyangka akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengikuti lelang pil peremajaan. Sebelum dia melihat pil peremajaan, dia menerima nama kode internal 035. Namun, dia tidak berani merasa tidak puas sama sekali, dan hanya bisa berkata dengan senyum puas, "Saudaraku, Anda belum memberitahu saya tentang rencana perjalanan khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Apa pengaturan khusus untuk langkah selanjutnya?" Anggota staf berkata dengan tidak sabar. "Bukankah aku baru saja memberitahumu? Kamu hanya perlu pergi dan melapor kepada staf kami dan mematuhi pengaturan staf kami. Tidak perlu bertanya tentang hal-hal lain." Fei Jianzong tidak punya satu demi satu. Dia berusia 40 tahun. Saya berani berbicara dengannya seperti ini, dan saya sangat marah diperlakukan seperti ini. Tapi dia juga tahu bahwa ketika kamu meminta bantuan orang lain di wilayah mereka, kamu harus belajar menundukkan kepala, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan melapor untuk bertugas, saat ini." Fei, pengawal pribadi Jianzong, Yuan Zixu, menemani Lai Qinghua saat dia turun dari pesawat. Melihat staf memperlakukan Fei Jianzong dengan sikap yang agak lalai, Yuan Zixu berkata dengan dingin, "Adik laki-laki, Tuan Fei berusia lebih dari 90 tahun. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan status sosialnya, sebagai junior, Anda harus memberi dia cukup hormat." Anggota staf itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya di sini untuk menjelaskan kepada semua orang yang datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan prosedur khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tuan Chen kami juga secara khusus menjelaskan kepada saya bahwa tidak masalah berapa umur pihak lain. Mereka akan melakukannya. Anda harus memperlakukan semua orang dengan setara, dan Anda tidak perlu melihat wajah siapapun. Anda tidak memberi saya gaji. Jadi mengapa Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu di sini?" Yuan Zixu tidak menyangka ada pemuda yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tepat ketika dia hendak marah, seseorang berdiri di samping. Lai Qinghua menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Zixu, adik laki-laki ini juga mengikuti perintah, jadi kamu tidak perlu marah." Melihat Lai Qinghua keluar untuk berbicara, Yuan Zixu harus berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Lai, itu karena Yuan tidak cukup bertekad, jadi kamu tertawa." Lai Qinghua melambaikan tangannya dengan lembut, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Anggota staf memandang Lai Qinghua dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga?" Lai Qinghua mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Itu benar." Anggota staf mengambil daftar tersebut dan bertanya, "Siapa nama Anda? Biarkan saya memeriksanya." Lai Qinghua tersenyum sedikit dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Lai, dan nama lengkap saya adalah Lai Qinghua." Ketika staf mendengar 3 kata Lai Qinghua, sikap mereka yang awalnya agak merendahkan tiba-tiba menjadi sangat hormat. Dia segera membungkuk dan berseru, "Halo, Tuan Lai, Tuan Chen kami telah menjelaskan bahwa sebagai salah satu tamu terhormat kami, Anda tidak perlu mendaftar di sini. Kami akan meminta Anda untuk naik bus nanti. Armada kami akan membawa Anda ke hotel terlebih dahulu, dan akan ada staf layanan khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in yang relevan untuk Anda." Lai Qinghua tidak menyangka pemuda sombong ini akan begitu rendah hati terhadap dirinya sendiri. Lalu dia menyadari bahwa Ye Chen pasti telah menjelaskan hal ini sebelumnya, dan dia merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Ye Chen. Meskipun Ye Chen jauh lebih muda darinya, menurutnya, dari sudut pandang takdir, Ye Chen adalah eksistensi tertinggi. Meski usianya lebih dari 100 tahun, wajar baginya untuk membungkuk dan memberi hormat saat melihat Ye Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan secara khusus meminta orang lain untuk merawat tulang lamanya, dan dia merasa sedikit tersanjung. Kemudian,
Dia menunjuk ke arah Fei Jianzong dan berkata kepada anggota staf, "Adik, ini teman saya ingin menunggu dia menyelesaikan prosedur check-in dan kemudian pergi ke hotel bersamanya. Bolehkah, anggota staf?" Dia buru-buru berkata, "Tuan Lai, Anda adalah tamu terhormat. Tamu terhormat dan penawar lain yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak tinggal di gedung yang sama, jadi Anda tidak perlu menunggu dia ikut dengan Anda." Lai Qinghua tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, ya. Kami adalah teman baik. Bahkan jika kami tidak tinggal bersama, saya akan menunggu dia pergi bersama." "Oke," anggota staf berkata dengan tergesa-gesa. "Tuan Lai, silakan pindah ke mobil dan tunggu dia. Masih banyak prosedur yang harus diselesaikan di sini, dan Anda masih perlu mengambil pakaian setelah menyelesaikannya." Fei Jianzong di samping bertanya dengan heran, "Kumpulkan pakaian, pakaian apa?" Wajah anggota staf segera kembali menjadi dingin, dan dia berkata, Tuan Chen, kami telah memesan pakaian seragam untuk Anda semua penawar. Bukankah kami sudah mengkonfirmasi tinggi badan, berat badan, dan data lainnya sebelumnya? Setelah pendaftaran selesai, Anda akan diberikan 2 set pakaian khusus. Dalam beberapa hari ke depan, hingga akhir lelang, Anda harus mengenakan pakaian seragam yang kami sediakan. Fei Jianzong sangat tertekan, tetapi tetap tidak berani berkomentar. Dia hanya bisa menghela nafas dengan getir, dan dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia pergi untuk mendaftar resepsi. Klik untuk mendaftar. Perangkat keras di titik penerimaan check-in ini sangat buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, staf di belakang meja duduk di kursi kantor dengan sandaran. Meski kualitasnya tidak bagus, namun tetap jauh lebih baik dibandingkan 2 bangku plastik di depannya. Fei Jian sedikit kesal di tengah karena dia, orang kaya dengan kekayaan 1 triliun yuan, harus duduk di bangku plastik yang harganya lebih dari selusin yuan, dan dengan jujur menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda, menunggu untuk pendaftaran mereka. Salah satu pemuda mengambil paspor Fei Jianzong dan membandingkannya dengan wajah Fei Jianzong. Ia memeriksanya beberapa kali karena takut ada ketidakkonsistenan. Setelah verifikasi selesai dan dipastikan bahwa itu adalah dia, salah satu anak muda berkata, 035, akomodasi Anda di Jinling kali ini akan kami atur, tetapi Anda harus menanggung sendiri biaya kamar. Anda harus datang ke jenis kamar tertentu dan harga yang sesuai. Akan ada anggota staf yang berdedikasi untuk memperkenalkan Anda ke hotel. Apakah Anda mengerti? Fei Jianzong merasa seolah-olah dia akan masuk penjara. Dia mengangguk tak berdaya dan berkata, "Oke, saya mengerti." Staf segera mengeluarkan 2 set pakaian olahraga baru, dan 3 angka Arab, 035, tercetak di kantong plastik setiap set pakaian olahraga. Dia mendorong 2 set pakaian olahraga di depan Fei Jianzong dan berkata, "Ini pakaianmu. Total ada 2 set. Hotel akan menyediakan layanan pembersihan pakaian setiap hari. 2 set pakaian sudah cukup untuk kamu pakai, ganti setiap hari, tetapi pembersihan ada biaya tambahan untuk layanan." Fei Jianzong menghela nafas dan mengangguk, "Saya mengerti." Staf melirik pengurus rumah tangga di samping Fei Jianzong dan Yuan Zixu, dan berkata, "Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan akan mulai dari hari mereka pindah hingga pelelangan. Sebelum akhir pelelangan selama menginap, hanya 1 orang yang diperbolehkan menemani Anda, dan tidak ada yang bisa digantikan di tengah-tengah, jadi Anda perlu memikirkan dengan jelas terlebih dahulu siapa yang ingin Anda bawa untuk check-in. Setelah Anda memutuskan, Anda dapat membawanya pergi dengan mobil nanti. Yang terbaik adalah orang lain mengikuti, transfer pesawat ke Bandara Beniu bersama-sama, atau tinggalkan bandara sendiri dan selesaikan masalah akomodasi sendiri. Fei Jianzong tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak aturan dan regulasi, dan itu sangat kasar. Jadi dia hanya bisa menatap Yuan Zixu tanpa daya dan berkata, "Tuan Yuan, tolong bekerja keras bersamaku hari ini." Yuan Zixu dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Sama-sama, Tuan Fei, ini adalah tugasku." Bersambung.